Iya, jadi sebelum ngomongin itu, kenapa pabrik baju tuh nggak bikin satu aja ukurannya L aja, jangan ada XL, ada M, ada S, biar nggak ada perbedaan. Kenapa pabrik baju itu bikin ada S, ada L, ada XL? Kenapa? Tanya sama dia dulu, baru saya jawab. Ini bukan baju. Apanya? Mana yang pas aja di kita begitu, kenapa kita dibikin puyeng begitu? Jadi enggak, jadi begini, kenapa jangan di Rasulullah tanyanya, kenapa Sayyidina Utsman memunculkan itu? Barangkali begitu cara bertanyanya. Begitu, itu baru pertanyaan bijak. Kenapa Sayyidina Utsman bikin begitu? Jadi kalau mau didongengin, di zaman Nabi itu orang datang sholat Jumat, nih dengerin dulu, ntar jangan ngobrol, kalau ngobrol sayanya nggak mau jawab gitu. Jadi yang nanya ngobrol kan bingung begitu, jadi jangan ngobrol, perhatiin. Di zaman Rasulullah orang sholat Jumat tuh jam 7 udah di masjid, jam 7, dohornya jam 12 udah di masjid, dikir, sholat, jam 7 udah pada kumpul di masjid. Kalau ukuran kita begitu, jam 8 itu udah mulai mundur. Di zaman Abu Bakar tuh, di zaman Umar udah mulai mundur orang. Di zaman Sayyidina Utsman lebih telat, udah jam 11-an bareng kumpul di masjid. Makanya Sayyidina Utsman bikin azan, karena orang ini biar jangan sampai telat dengerin khutbah. Begitu Sayyidina Utsman. Dan semua sahabat iya, nggak ada yang marah, nggak ada protes, kamu ini bikin ajaran baru, nggak ada. Ini cakep ajaran, begitu semua sahabat, karena telat begitu. Kalau ngelihat susunan Sayyidina Utsman tuh, kalau ngelihat itu kasusnya itu, sekarang bisa adzan bisa 3-4 kali nih. Orang datangnya jam 12, adzan 2 kali aja masih jam 12 juga ada, mas. Begitu. Bener nggak? Apalagi yang rumahnya samping masjid, belum juga adzan pertama. Begitu. Jadi itu diantaranya kayak begitu. Jadi ijtihad yang muncul daripada sahabat itu seperti itu. Jadi Nabi ini udah paham, Nabi itu udah paham. Itulah hebatnya Nabi begitu. Apa yang bakal terjadi itu ada. Jadi sebetulnya nggak ada perbedaan, itu adalah indah. Ya, yang cocoknya XL pakai yang XL, cocoknya L pakai L. Jadi enggak puyeng-puyeng amat begitu. Kenapa kita harus dibikin puyeng? Yang cocoknya adzan sekali ikut aja, adzan sekali kan nggak apa-apa. Yang adzan 2 kali ikut, ada 2 kali, kan nggak perlu diributin. Boleh aja. Ya, saya ngajarin ini betapa pentingnya mengerti ilmu supaya di adzan sekali kita nggak bangun qobliyah, biar kita nggak dosa. Begitu maksud saya singkatnya. Tapi harus urai dulu supaya kita duduk persoalan, supaya kita jangan sampai salah. Begitu, jangan sampai salah. Begitu. Ketika kita ada salah, ini bakal jadi ribut. Kalau kita adzan sekali nih ikut di masjid yang adzan sekali, ya ikuti peraturan itu begitu. Ikuti peraturan yang adzan sekali. Kita jangan bangun qobli yang nggak diberi kesempatan, kan enak begitu, enak. Ketika loncat begitu itu repot begitu. Jadi kartu anggotanya partai A, ikutnya di kelompok B, ini jadi ribut. Yang kayak begini nih yang jadi ribut. Jadi ikut garis saja, jadi enak. Jadi nggak puyeng-puyeng amat. Jadi Nabi itu paham terkait perkembangan zaman. Jadi nggak apa-apa begitu. Kalau kita mau ngomongin Nabi terus begitu, repot kita. Jujur aja, Jumat nih boleh dicek hadisnya. Ada nggak tuh kotak amal zaman Nabi? Nggak ada. Apa kita bid'ain lagi? Repot. Jadi nggak kayak begitu cara memahami konsep agama gitu. Enggak gitu. Nggak ada begitu. Iya, enggak kayak gitu-gitu, enggak. Jadi maksudnya Sayyidina Utsman bin Affan ini nolongin kita.
nolongin kita. Jadi dengan adzan pertama itu yang tadinya telat enggak ketelatan dengerin khutbah dengan adzan pertama. Begitu maksudnya. Betapa pentingnya dengerin khutbah Jumat. Sebab pada waktu kita khutbah Jumat orangnya baru ada 10, pas sholat orangnya banyak, jadi persoalan khutbahnya begitu. Ini yang panjang, tapi nanti pada bab Jumat panjangnya karena kita lagi ngomongin sholat qobliyah. Jadi ini menyangkut Jumat. Nanti pada bab Jumat kita panjangnya. Ini masih ngomongin qobliyah. Ala kulli hal begitu. Jangan dibilang harus satu aja, jangan. Karena perbedaan ulama itu menjadi rahmat adanya. Tapi kalau masalah adzan 2 kali ini nggak ada perbedaan. Semua madhab, mau Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali semuanya sama. Cuman orang belakangan aja begitu. Yang adzan sekali itu hanya ada di Indonesia aja. Di luar Indonesia nggak ada. Di Indonesia juga sedikit. Intinya kita ini dalam beragama harus mengerti tentang peraturan kita dengan Allah, begitu. Betul. Kalau tadi itu kan bagaimana caranya pengurus masjid itu biar enggak disalahin. Sebab kata yang qobliyah, salah lu, masalahnya lu juga yang kagak ngasih kesempatan, kan begitu. Maka berikan kesempatan itu agar supaya kita jadi pengurus tidak salah, begitu. Jadi kalau kita paham, ya udah masuk waktu, ya kita bangun aja diri. Gitu, diri qobliyah, begitu qobliyah, gitu qobliyah. Itu biasanya sepanjang yang saya tahu majelis-majelis Jumat di perkantoran itu memberi kesempatan buat orang qobliyah. Biasanya begitu. Mereka udah banyak ngaji walaupun adzan cuman sekali, cuman 1-2. Inilah yang pentingnya kita manajemen masjid lah, pentingnya ngaji begitu. Jadi kalau kita nggak ngaji repot. Jadi ketika diajarin menjadi kesannya ajaran baru begitu. Padahal bukan ajaran baru, wong ajarannya dari dulu, kitanya aja baru ngaji begitu. Itu yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita. Wong ajarannya dari dulu, ajarannya. Makanya udah beres dari dulu, udah beres. Begitu, cuman karena kita ngaji kitab, diungkap itu kitab itu begitu supaya kita memahami ajaran-ajaran Islam itu secara menyeluruh. Kalau kita banyak tahu, itu akan jadi lebar kita memaklumi kepada orang. Kalau kita adzan sekali, ya sudah, kita nggak usah qobliyah, wong datang dari tadi. Waktu nggak ada, begitu umpamanya. Kecuali waktunya ada, udah masuk waktu, dia masih pengumuman tanpa dia ngomong, ya kita bangun aja. Namanya kita udah paham. Jadi namanya kalau kita udah qobliyah nih, walaupun belum salam, yang penting kita udah takbir, lalu khotib naik mimbar, masih dibenerin, terusin. Namanya disebut yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida. Dimaafin yang udah kadongan, apa yang tidak dimaafin kalau di permulaan. Maksudnya begitu. Jadi kalau kita udah dapat serakaat, khotib naik mimbar, biarin, kita boleh terus karena kita duluan kita dibanding khotib naik mimbar, duluan kita takbir. Ini masih dibenerin, terusin. Begitu. Makanya kita harus memahami tentang konsep-konsep ajaran agama itu sebetulnya amat sangat indah dan enak begitu. Amat sangat indah dan enak. Hanya kitanya aja nih yang harus memahami begitu. Enggak apa-apa. Silakan saja gitu, silakan. Banyaklah kalau berbicara manajemen masjid itu diatur banyak. Dulu ada orang bertanya tentang manajemen masjid itu panjang, kayak kita adzan nih. Kalau Jumat itu yang bagus, adzan pertama speaker luar, adzan kedua speaker dalam, sama kok, munculnya satu-satu juga begitu. Adzan kedua speaker dalam, khutbah speaker dalam, qomat speaker dalam, sholat speaker dalam, wiridan speaker dalam. Itu aturannya yang diatur begitu, yang diatur. Jadi jangan sampai qomat speaker luar begitu. Akhirnya gara-gara dia enggak mengikuti aturan yang diatur oleh agama, ketika seorang suami ditegur oleh bininya, "Bang, ke masjid." Baru juga adzan berisik amat, belum qomat begitu. Gara-gara qomatnya speaker
luar. Qomat mah jadi ada aturannya. Adzan itu untuk manggil orang di rumah biar kumpul ke masjid. Qomat ngebilangin yang di masjid bentar lagi sholat mau mulai. Khutbah ngasih pelajaran orang yang di masjid. Banyak sekali kurang peduli pengurus masjid itu, speakernya speaker luar mau hebat sampai 5 kilo nyampe, cuman speaker dalamnya geresak begitu, nggak bagus speaker dalamnya. Ujungnya yang paham bininya yang di rumah. Kata bininya, ya Allah bang tadi khotib cakep tuh gitu. Siapa itu yang khutbah? Kata lakinya, loh lu sholat Jumat apa kagak? Gua tidur, habis speakernya geresak begitu kata dia. Gua tidur begitu. Nah jadi akhirnya yang paham bininya, justru khotib ini ngasih tahu yang di dalam masjid biar ngerti agama. Maka speaker dalam tuh harus bagus. Buat apa tuh duit ditaruh di bank speaker jelek banget, geresak. Aduh kasihan amat. Buat apaan? Duit ngayain Cina doang, dia celak Cina tapi duitnya taruh di Cina begitu. Kan ada bank Cina Asia, ya kan? Begitu, ada macam-macam dah orang. Nah oleh karena itu speaker itu yang paling perlu. Kalau speaker itu bagus, khutbah Jumat tuh orang mau tidur aja enggak. Coba lihat di dangdutan tuh enggak ada yang di depannya tidur tuh, enggak ada. Di dangdutan tuh ada enggak? Kenapa nggak ada yang tidur? Speakernya bagus. Masa kita masjid musuh? Iya, gitu. Kenapa? Wong speakernya cakep. Bek? Enggak, yang nomor 1 speaker. Coba kagak pakai speaker, orang kagak bakal datang. Jadi ini nih jangan sampai kalah masjid sama majlis begituan. Masa majlis Jaipongan sama masjid tinggian majlis Jaipongan, ini kan nggak beres. Jadi speaker itu harus rapi, speaker itu harus rapi, speaker itu. Orang ngaji kayak begini nih, ini yang ngajari Nabi itu kalau khutbah di atas unta, di tempat yang tinggi. Ngaji itu tempat tinggi. Ini namanya bukan menghormati kiai, bukan kayak masjid di ngaji duduk begini nih. Namanya menghormati ilmunya Rasulullah, bukan kiai, bukan. Emang Rasulullah tuh kalau ngajar itu jadi orang nanya di pojok tahu. Sampai tuh si ustadz kalau dia yang tidur aja kelihatan, kalau di bawah kagak kelihatan, yang paling ujung nyari-nyari. Itu begitu. Kalau kita diukur nih kayak masjid kita aja, kalau kita ngukurin dengan aturan itu kurang tinggi. Jadi majlis mimbar tuh harus lebih tinggi begitu, tinggi. Jadi orang kelihatan mah, karena orang itu sunat. Bek speaker ini nih. Nah itu yang jangan nanya ama yang ngomong, tanyanya sama yang denger. Diganti dulu Pak Haji. Wah, iya. Jadi supaya maksudnya begini, supaya jamaah tuh paham. Kalau speaker dalamnya ini enggak bunyi, bahaya. Speaker luar biasa. Ini aturan Jumat. Kalau speaker luar tuh khutbahnya, masjid banyak berdekatan dengan suara yang menggelegar masjidnya. Maka masjid sebelah tuh udah rapi, udah sekarang lagi sholat. Ini khutbah pertama aja belum selesai. Khutbah pertama itu yang di dalam tuh yang sehat aja disakit. Itu yang di dalam, gara-gara speakernya kedengeran. Coba kalau nggak kedengeran, fokus orang tuh, fokus. Jadi biar orang nih fokus. Jadi kita nggak perlu saut-sautan, nggak perlu. Kalau adzannya iya gitu, karena ngasih tahu. Tapi ini yang di dalam ini kudu paham. Jadi kalau speaker dalam itu bagus, insya Allah orang tuh nggak bakalan tidur, nggak bakalan tidur, karena suaranya nyaring. Itulah di dangdutan. Kenapa orang nggak ada yang tidur? Berisiknya itu di kupingnya, kencang banget suaranya itu. Jangan sampai. Ini sebetulnya lari yang orang tuh suka ada kursus manajemen masjid segala macam. Ini aturan itu kayak begitu.
memanage aturan-aturan. Ini ditata dan diatur. Jadi adzan doang. Jadi qomat ketika orang bilang, ngapa nggak qomat dia? Dengan adzan udah cukup. Sebetulnya kalau ngomong adzan, kalau mau diomongin, sabanari juga tahu dohor tuh jam 12, ngapa nunggu dipanggil mulu kayak beduk. Kan suka ada beduk tuh di masjid. Itu beduk tuh gambaran, ente jangan kayak beduk, nunggu dipanggil dulu baru datang. Beduk tuh nunggu dipukul dulu baru bunyi. Ente kayak beduk begitu, nunggu dipukul dulu baru bunyi. Kan udah tahu sabanari dohor jam berapa, asar jam berapa, maghrib udah tahu, ngapa nunggu dipanggil dulu begitu. Itu kayak begitu tujuan ada beduk-beduk itu seperti demikian. Jadi ala kulli hal, jadi kita harus memahami konsep-konsep ajaran agama itu sebetulnya sudah rapi sekali. Sudah rapi. Ini aturan-aturan agama itu begitu. Ngaji begitu, ngaji. Makanya lihat kenapa ngaji itu kayak gini-gini. Ini dicontoh sama orang Jaipongan, ini dicontoh, kasih panggung tinggi, dicontoh sama dia. Masa kita kagak nyontoh agama dia yang make majelis itu, kita yang kagak make? Ini salah. Jadi ditata agama tuh rapi. Agama ini bagus. Lihat di sekolah-sekolah itu kan rapi. Itu sudah ditata, diatur ajaran-ajaran itu supaya bagus gitu. Fokus gitu, fokus. Lihat aja tuh kalau acara-acara ketika enggak ketemu dengan pembicaranya, ngobrol ujungnya kemana-mana. Akhirnya nasihat agama menguap begitu saja gitu. Maka sampai ke bagus itu perlu adanya begitu untuk jamaah. Jadi ketika ditanya ini bagus nggak, nanyanya sama kita sebagai jamaah ya, kedengaran nggak tuh materi itu, bisa kita pahami begitu. Kalau kedengaran berarti udah cakap gitu. Ini adalah aturan-aturan yang diatur oleh agama. Banyaklah kalau ngomongin Jumat mah. Jadi bagaimana harus dikasih kantor sekretariat, jangan sampai khotib tuh duduk di situ, orang baru datang nggak dapat ganjaran. Banyak. Tapi tidak sekarang lah, karena kita bukan kajian tentang Jumat, tapi kajian tentang qobliyah duhur atau qobliyah Jumat. Mungkin di lain kesempatan bisa dibedah begitu, di lain kesempatan. Kami banyak mengisi di aturan-aturan pemerintahan terkait manajemen masjid. Ngaji-ngaji di kantor tuh aturan yang kayak begitu. Karena ini lagi ngajinya aja lah, kurang lebih begitu. Jadi sehingga membahas itu. Masih banyak aturan-aturan manajemen masjid yang harus kita pelan-pelan kita benahi di dalam aturan-aturan yang ada, supaya kita bisa pahami betul ajaran-ajaran agama ini supaya rapi. Kurang lebih segini dulu dah ya. Begitu.